السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Pengurus Masjid Ar-Rahman yang sama-sama kita hormati, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang kami muliakan, beserta jemaah tamu-tamu Allah yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita menjadi hamba-hambanya yang terbaik, yang dapat mengikuti rangkaian ibadah pada malam hari ini, sehingga kita terpilih dan semoga kita selalu dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap rangkaian amal soleh sehingga menggapai rahmat dan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi yang sangat mencintai kita, merindukan kita. Betullah kita nanti sama-sama berada di dalam satu barisan benderanya, sehingga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafa'atul kuburanya di yaumil akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang kami hormati dan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil duduk i'tikaf bersimpuh di rumah Allah yang kita cintai ini, izinkanlah kami menyampaikan kembali kajian pada malam hari ini. Kita insyaallah membahas tentang, dikutip di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kitab Imam Abu Lais As-Samarqandi, yang dikutip dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya ada 4 ayat di dalam surah An-Nisa yang bagi kaum muslimin lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi ada menurut Imam ataupun sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas, di situ beliau mengatakan ada 4 ayat yang tercantum di dalam surah An-Nisa yang merupakan bagi kita umat Islam kalau mendapatkan ayat tersebut, mengamalkan ayat tersebut, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Apa kado ya? Contoh tu awak memumpu-mumpu mengajau dunia, melalui kebun, mengadang rumah, mencari kenderaan, segala macam. Asalnya 2 ayat ko lebih berarti pula le ayat iko
daripada apa yang sudah kita dapatkan sampai malam hari kini. Alai kita amalkan, berarti kehidupan kita bermakna dan bahkan lebih kaya daripada apa yang kita punya sampai kita malam kini, kakak. Apa ayat yang dimaksud itu? Ikut jolenya satu persatu. Yang pertama, Quran surah An-Nisa ayat 48. Ikut takkan dibenda Allah Ta'ala ke orang selain Islam gara. Dan ikut ayat ko hanya diberikan kepada kita umat Islam ga. Jadi kalau nak nia yang lain tu otomatis masuk ke dalam Islam dulu, baru dapatlah kemuliaan ayat Quran surah An-Nisa ayat 48 ni ka. Apa kata Allah dalam firman-Nya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Iko bunyinya di dalam surah An-Nisa ayat 48. Bisa awak ulang balik dibaca di dalam Al-Quran. Apa artinya Ustaz? Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala la yaghfiru, tidak akan mengampuni dosa ayyushraka bihi, karena mempersekutukannya. Apa dosa Ustaz? Syirik. Syirik. Apa syirik itu Ustaz? Mensekutukan Allah di dalam ibadah. Yang di dalam ibadah kita kasau kalau bukan syirik gadangnya ndaknya menyembah Allah leh. Itulah selingkuh banau tu kan. Ada orang diam-diam selingkuh je nya. Ya, hubungan sama Allah sama kita ko elok tapi diam-diam di WhatsApp ko selingkuh. Menelpon selingkuh, SMS selingkuh, bahkan WhatsApp-nya dikunci kan supaya apa? Jangan tu ada orang inyo ko selingkuh. Soalnya awak di dalam ibadah, aduh juga awak nan selingkuh. Aduh awak nan selingkuh di dalam ibadah. Akan luar biasa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhwafu. Dayan sangat khawatir kepada perkara yang dan khawatirkan kepada kalian daripada syirik kecil. Syirik kecil itulah tidak aku katakan, kata Rasulullah, kalian akan menyembah matahari, kalian akan menyembah bulan, kalian akan menyembah berhala. Dah itu dan sabui dudanya. Tapi syirik kecil itu adalah riya. Itu selingkuh jaga detio. Ya. Nyo memang ndak pernah terpergok dah awak, ndak pernah terselobok dah awak nyo ke selingkuh ke dah. Ya. Tapi main-main dalam diam iko inyo selingkuh. Apa artinya? Inyo beribadah tapi niatnya bukan untuk Allah. Inyo sumayang tapi bukan untuk Allah. Inyo puasa tapi bukan untuk Allah Ta'ala, tapi ada keinginan yang lain selain daripada lillahi ta'ala tadi. Akhirnya apa? Niat di dalam hati berbeda dengan ucapan, berbeda dengan perbuatannya. Yang di dalam hati tadi lillahi ta'ala, tapi nyatonya dimuncung lah. Akhirnya di perbuatan jawarihnya, anggota tubuhnya berlainan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang di tengah-tengah uang ndak seketik onca amalan doi. Tiba depan banyak orang, ndak seketik sempurna semayang doi. Ndak seketik lelok tu maknina doi. Ndak seketik luar biasa dah amalannya di tengah-tengah uang. Tapi kalau inyo surang-surang, mabuk dia babuik dosa. Sesungguhnya inyo sudah mempermainkan Allah. Kan gawat tu kan? Allah Ta'ala dipermainkan ni tu. Allah Ta'ala dipermainkan ni tu. Siapa tu Ustaz? Orang yang ria dia. Yang akhirnya apa? Allah Ta'ala di yaumil akhirat besok
Apa kata Allah Ta'ala? Idhabu ila ra'un. Pailah kalian kepada orang yang datang dunia, kalian dulu ria. Kalian beramal karena manusia, salat karena manusia, beribadah karena ingin mendapatkan dunia. Tak ada ketik naujudu lillahi ta'ala. Ambillah. Cailah pahala, unzuru. Tengoklah dek kalian kepada orang yang kalian ria di dunia tu. Apa ada kebaikan kepada orang tu? Bisa ada orang tu memberikan pahala kepada kalian, tak akan pernah ada orangnya. Tapi alamatlah itu yang akan dibuatkan di Allah Ta'ala kepada orang-orang yang selalu datang dunia kau mensekutukan Allah. Yang kini kau yakin kita sebagaimana Rasulullah yakin kepada kita, awak kau tak akan menyembah matahari leh. Apa ya? Tak awak menyembah matahari dah. Tak awak menyembah bulan dah. Tak awak menyembah kasau berhala leh. Tak ada menyembah patung dah. Tapi dalam solat kita, awak jadikan manusia ko berhala. Dalam solat kita, awak jadikan haroto kita ko Tuhan. Dalam semayang, dalam ibadah kita ko, dunia ko seakan-akan Tuhan kita. Itulah gawat daripada yang sebenarnya kan. Yang akhirnya Allah Ta'ala murka kepada kita. Makanya Allah Ta'ala tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa syirik. Ayat dia maafui dosa syirik kan. Ayat dia. Tapi wa yaghfiru ma duna zalik. Dosa selain syirik itu akan tetap selalu diampuni di Allah Ta'ala. Bahkan sekalipun dosa yang sama kita lakukan dalam sehari semalam 7 kali. Lakukan pertama, minta ampun, diampuni juga Allah Ta'ala. Ulanglah balik, minta ampun, diampuni juga Allah Ta'ala. Ulanglah balik, diampuni juga Allah Ta'ala. Sekalian selama kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Tapi kalaulah syirik, ikut payah kita untuk mengiki dosa. Dia apa? Sebab induk ongkang dosa. Induk dosa. Yang pertama dosa yang paling godang adalah syirik. Ya. Syirik. Dan turunan-turunan kepada yang lainnya. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua, yang bawahnya membunuh, minum-minuman khamar yang memabukkan dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, makanya dicap di Allah Ta'ala, wa man yusyrik billah. Siapa yang mensekutukan Allah, faqad iftara ithman azima. Maka sungguh dia telah berbuat dosa besar. Dosa godang. Makanya, awak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amalan saya kita kan menutupi tawi dosa-dosa kita kok. Solat zuhur kita tadi, lain solat asar, tatutui antau zuhur jo asar dek solat asar. Solat maghrib kita cakap, antau asar ke maghrib lah diapui pula di Allah Ta'ala. Beko solat isya, antau maghrib ke isya go, diapui pula di Allah Ta'ala. Isya ke subuh dan seterusnya seperti itu, kafaratun kata Rasulullah. Bisa menutupi segala macam keburukan dosa yang kita lakukan. Tapi syaratnya apa? Idza jatanabal kabair. Apabila selama itu tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Makanya awak mandi sehari semalam 5 kali, insya-Allah tak akan berdaki jualan Rasulullah. Ya, sehari semalam 5 kali mandi dengan syarat je rukun. Lagi gosok gigi, basabun, bakusuk elok. Itu kan insya-Allah kan tak akan berdaki jualan tu. Contoh itulah semayang. Setiap kali kita sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sehari semalam 5 kali. Seakan-akan kita diberasun oleh Allah Ta'ala. Sehari semalam tu 5 kali. Akan ada je dosa kita oleh. Selama kita menjauhi dosa godang. Tapi kalau tak buat dosa godang diantau 5 tu. Tu pertanyaan lah. Diampuni Allah Ta'ala. Ya tiba sungguh-sungguh kita untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa balasan syirik tu? Bapak Ibu jemaah yang kami hormati. Iswa. Pak. Ada segolongan orang yang diserukan
Bila kalian masuk ke dalam surga, akhirnya berbondong-bondong lah. Ceria nak seketik semangit, seketik manis senyum dah. Akhirnya lah nak sampai di depan surga lah tak buka pintu surga, lah nampak istana surga, lah nyata nikmat surga, oncak bidadari segala macam nikmat makanan dan minuman yang disuguhkan di Allah Ta'ala, bahkan istana-istana yang terbuat dari intan permata, bahkan emas yang menghiasinya. Akhirnya lah nak masuk kawan jaga, diserukan no dek suara balik. Bapa liang kalian dari surga tu. Ndak untuk kalian do, haram hukum kalian masuk surga tu ni. Yang tadinya senyum, yang tadinya bahagia, yang tadinya happy, putu yaso dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nyenuang yang segolongan tadi tu? Ya Rabb, wahai Tuhan kami, eloklah engkau lendak engkau tunjukkan dulu dah. Eloklah kami masuk neraka le dulu daripada engkau tunjukkan nikmat engkau, sudah tu engkau terjunkan kami ke dalam neraka. Amule kami langsung je lah masuk ke dalam neraka le daripada ditengok dulu, dibayar sudah tu diambung-ambung, disanjung-sanjung, apa honyak ke bawah. Kan dah lama dah kan. Sudahlah dianjung-anjung, sudah disanjung-sanjung, ada honyak ke bawah. Allah Ta'ala sudah pandai je. Lebih pandai lah daripada itu le. Lah berseru kan awak nak masuk surga, lah bertengok nikmat dia dan nikmat kera. Akhirnya apa? Baliang. Nak situ tempat kalian dah. Masuk kalian ke dalam neraka akhirnya. Itulah yang aku harapkan dari kalian, kata Allah Ta'ala. Apa dia tu? Kalian kan segan kat manusia pada keadaan lain. Kalian mengagungkan manusia daripada dayan lain. Dari dunia kalian lebih kasau mempertuhankan manusia lain. Menyanjung bos kalian lain. Menyanjung atasan kalian lain. Daripada dayan. Lebih menyembah haroto yang kalian dapat lain. Daripada dayan yang memberikan haroto kalian dulu. Kalian lebih takut ke bos, ke atasan, ke orang, ke yang lain. Dan kalian tak takut kalian ke dia. Makanya itulah azab yang nyata dan baikan ke kalian. Sehingga putu yaso kalian dari ni'mat dayan, kata Allah Ta'ala. Kan luar binasa tu kan. Tak lama tu Bapak Ibu. Lah nampak lah bayi awak kan dapat. Nyatanya lah lamu antri. Tak jadi dapat dawak. Tak jadi dapat. Akhirnya itu tenang putus yaso. Itu tenang putus asa yang sebanau-banau. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati dan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala mengharamkan surga kepada orang yang mensekutukannya. Kalau haram tu, ya otomatis nak akan masuk oleh tu. Makanya Allah Ta'ala memang tak akan diampuni dosa yang haram kecuali kita betul-betul bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebab sarugo tak akan dimasukkan Allah Ta'ala kepada orang yang menyekutukannya. Mak, amak je lah, akak je lah bekosa sayang-sayang akak ke laki, amak ke laki, tiba-tiba selingkuhnya. Apa yang terjadi sudah tu? Kan tobik bantai. Kan tabi piyong tobang sudah tua kan, segala macam apa yang ada. Pocah sudah tua. Akhirnya apa? Kopor pun batu di luar. Apalah bergambunya. Apalah bergambunya. Allah Ta'ala lebih apa tu sakit dia tu. Yang tadinya awak kita masuk surga, dek sembahyang kita, dek puasa kita, dek solat kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang puasa, tapi puasanya litak je nak dapatnya ni. Berapa banyak orang yang jaga malam, yang sembahyang malam, kecuali yang dapat hanya begadang je nya. Dah ada manfaat kayaknya orang. Dia apa ni? Hanya puasa, tapi basabui je ke orang. Inya sembahyang malam be kopi baciton je ke orang. Ya. Ria, pamer, Pagogo. Ini apa tang bali ome? Bali golang ome itu Apa sensingnya tahu itu orang.
Ndak nyaman longan kau ndak bergerak dah nyapo iki kado kan dipogo kan. Ibu beko beli cincin beko ado je negate palo padahal ndak ado negate. Cik nak menggagawi supaya apa? Ya nampak cincin baru. Pogo-go. Contoh itulah pada kira awak yang semayang. Contoh itulah pada kira awak yang beribadah. Apa gogo ke orang? Angui sedar. Fahabita a'malukum. Maka hancurlah amalannya karena ria. Bu, mak. Ria kau ndak batal semayang awak dah. Ya. Ndak ada dalam batal semayang kau ria. Ndak ada dalam batal puasa kau ria dah. Ndak ada dalam batal amalan kau ria. Tu apa tu nan dibuat dari ria kau? Menghanguskan nilai dari amalan kita. Apa arti tu? Penyakit dalam. Kalau penyakit di lu nampak sonang mubeknya. Adu-adu betadinnya. Ya. Luka di lu nampak joleh. Tapi kalau penyakit dalam, dah. Entah apalah nama orang, tak kanker dia lah, apa je lah, tersabui, nak bisa disabui kan. Kan tak joleh dia gitu orang. Wak sangko je penyakit di lu ke, lambui ataupun ingat, sana penyakit dalam ke berbahaya. Dan ria ke penyakit dalam nanti. Dari dalam minyo mobikan nilai dari amalan kita. Yang akhirnya apa? Allah Ta'ala ungguk pahala semayang kita. Allah Ta'ala ungguk pahala puasa kita. Allah Ta'ala ungguk sesuatu amalan kita yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia. Tiba-tiba fahabitat a'maluhum. Ancu amalan bagaikan debu yang berterbangan. Bambiok cik-cik tu akhirnya debu nak bisa diungguk sudah tu boleh. Dia apa? Ria kata. Makanya apa lawan ria tu Ustaz? Ikhlas. Ikhlaslah dalam beramal kepada Allah. Apa itu ikhlas ditanya imam? Ikhlas itu sebagaimana kalian menyembunyikan kejahatan. Contoh tu pula kalian hendaknya menyembunyikan kebaikan. Itu tenan ikhlas ko payah tu mangah. Ayat tu. Ado kita nan setelah babuik dosa kita pamerkan, oi tadi dan bazina, oi dan tadi bazina dan tadi maliong dan tadi ikut segala macam kan membongak je nantunya kan. Kan dah mo sango maliong cako, anda ada dan maliong donya. Bondok tawi doa supaya jangan tua ada orang awak kau sudah meliong. Ya, apa kau jo kita kau awak ondok kau jo buuk kita kau supaya apa? Jangan sampai uang tentu. Dan ikhlas go kebaikan nu contoh tujuh landa. Jangan sampai uang tentu. Kadang-kadang awak pula nan menyobuin keuangan yang akhirnya apa nanti jadi? Abi nilai amalan kita. Toga dari ria, dari ria timbul sum'ah. Ya, dari ria pogogo jako timbul sum'ah. Apa menyeleu awak mendongau uang menciton kebaikan kita. Memang pegajan si anu tu pergi bersaji. Memang pegajan si anu tu semayang malam. Pegajan dia puasanya awak ni. Yolah kan. Akhirnya apa? Timbul pula ujub. Kagum awak dengan amalan kita. Yang dari ujub akhirnya apa yang terjadi? Takabur, sombong. Ada yang dia dan paling ancak amalannya. Yang lain ada. Apa titelnya? Bili. Iblis. Itu dia penghujung. Dari ria meningkat sampai ke puncak kepada takabur akhirnya. Sombongnya jadi. Maka wa'alaikumsalam Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Itu yang pertama adalah kebahagiaan bagi seorang muslim yang apabila dia mendapatkannya itu dia tidak menyekutukan Allah. Sekalipun kita sudah melakukan banyak dosa selain syirik, dia mau minta ampun, Allah Ta'ala akan tetap mengampuni. Ya dosa ke Allah Ta'ala kah? Ya, ini ya. Dosa ke Allah Ta'ala. Dosa kita sesama kita Allah Ta'ala dah mau ikut campur dah. Ya, dah mau ikut campur. Maliang doyan langko contoh. Ya, maliang doyan langko. Ya Allah, minta ampunan ya Allah dan maliang doyan si anu tu ya Allah. Amulah sabui dah.
pai minta mohon dulu seratunya Allah Taala tu, pai minta izin dulu. Ya. Akhirnya apa? Dosa sesama kita, ya diizinkan sesama kita. Saling memaafkan. Apabila menyangkut harta, ayo dia diikhlaskan dan disabui cu. Ngapa tua dan malyong dan tarogan makan duyan. Pas pulo depan lalu depan kabun longko dah penduyan dah tua. Ndak nampak tua dah sampai je leng. Jalan apa terogak rumahnya. Tak ada bapa pulang lain, bapa banyak asa kanjangnya. Itu ndak terogak. Nunggu duyan aja. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami muliakan yang diridhai Allah Taala, hati-hati kita, ikhlaskan, izinkan, baru Allah Taala mengampuni. Yang kedua, di dalam surah An-Nisa ayat 64. Apa kata Allah Taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Ta'ala menerima taubat dan menyayanginya. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami hormati, yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang intinya dari dua disampaikan di dalam Al-Quran surah An-Nisa tadi adalah Allah Ta'ala akan senantiasa menerima taubat kita, memberikan kesempatan dan kesempatan sebelum kesempatan itu punah. Bila habis kesempatan Ustaz, ketika ngoklah di ger-ger suka lingkungan entah ampun kita suak dah ada can itu atau alun di ger-ger lepak tobi matuai dari sebelah barat besok kamu tak minta ampun tak juga diampuni Allah Ta'ala. Makanya selama ndak ongok masih di badan baunya, alun sampai di lingkungan le, alun tangongok banau kita le, matuai alhamdulillah alun tabi dari barat le. Seakan-akan Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kita untuk bertaubat. Dia apa? Hanya yang namanya mati kok kena antura kita orang. Antura kita orang. Ini yang paling dokek kepada manusia kok kematian dia. Ndak boleh awak nunggu isu orang. Isu aja lah. Dia matilah untuk awak ndak alun. Alun antura kita lah. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami muliakan dan yang diridhai Allah Ta'ala, makanya ada kesempatan yang kedua apabila datang kepada Rasul untuk dimohonkan ampun dan Rasul pun memohonkan ampun sehingga Allah Ta'ala mengampuni kita. Apa disika? Artinya ada syafaat Rasul. Likullin nabi da'watun. Setiap nabi punya doa. Doa mustajab. Apabila nyoba doa tu langsung dijawab Allah Ta'ala. Tak ada tangguh-tangguh. Ya Allah, hancurkan umat dayan. Turun banjir selama-lama 7 hari 7 malam. Atau ngalam pucuk di gunung yang paling tinggi. Ya Allah, hancurkan kaum yang Sodom tu. Aku ajak Allah Ta'ala ni. Angin topan, potwi segala macam habis sudah. Kau ajabnya sampai Nabi Isa yang akhirnya sudah Allah kabulkan doa mustajabnya. Tinggal satu lagi. Cik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inni tabakhtani. Dayan dan sembunyikan dan doa dayan. Bila dipakai Ustaz? Untuk apa dipakai di Rasulullah? Syafa'atun li ummati yaumal qiyamah. Untuk dimohonkan, dipakai doa Rasulullah itu besok memberikan syafaat kepada umatnya di hari kiamat sehingga Allah Ta'ala mengampuni seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi berani mengatakan kullu ummati dakhalal jannah. Sasodo umat dayan
pasti suakan masuk surga. Siapa yang mengingkari syafaat Rasul, maka inyo sudah zalim ninya. Tak akan dibayar dia Rasulullah syafaat. Siapa yang dibenda Rasulullah syafaat Ustaz? Ya orang-orang yang berdosa. Kita yang berdosa kok. Kita yang melakukan dosa godang pun ada kesempatan diberikan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka satu banyak salawat. Mana le Ustaz supaya kami pasti dapat syafaat? Azan Bilal, muazzin ga. Apa yang diucap awak sabui pula sampai la ilaha illallah, baca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma sampai akhir. Siapa yang mengajon contoh tu wajib atasnya tu syafaat dayan. Tu wajib tu. Ya, wajabat lahu syafaati, maka dapatlah orang tu wajib atasnya syafaat dayan. Makanya sayang ta Rasulullah ke kita sampai doa mustajabnya pun tak dipakai dari dunia dah, melainkan Rasul memakai syafaatnya, doanya untuk diminta syafaat di hari kiamat untuk seluruh umat. Ya Rasul, mana engkau pilih? Allah masukkan setengah umatmu ke dalam surga atau syafaat? Apa yang dipilih oleh Rasulullah Pak? Syafaat. Sempatlah Rasulullah memilih setengah umat dia lah masuk ya Allah. Kenapa nasib awak di ujung? Ya. Kenapa nasib awak di ujung? Yang jolenya yang hidup zaman Rasul ni kan. Yang jole-jole bonau tu. Yang nampak bonau tu. Awak jauh sekali dari zaman Rasulullah. Alun kan tuan tu diakui dari Rasulullah umatnya. Awak mengaku beliaunya. Gratis mengaku pun tak membayu dah. Tapi perkara diakui Allahu alam bisawab. Awak nak mengaku salawat jangan sekali, sembahyang cara tujuh. Yang lain tak bagus dah. Awak minta syafaat. Kan lucu awak tu kan. Disuruh nak umur ditoga payah sekali. Tu encen-encen kau mor. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati yang diridhai Allah taala. Nah, jadi ketika kita sudah tidak mampu untuk meminta ampun kepada Allah taala, maka salah satu peluang kita adalah memohon syafaat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampe tadi nan tasabui dua nan ta baca. Dua lay ada dalam surah An-Nisa ayat 31 dan tialai ada ayat 110 yang insyaallah mudah-mudahan akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad ridha mohon maaf apabila ada kata yang tidak pada tempatnya. Kalau ada salah dan khilaf dalam penyampaian hamba mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kebaikan itu datangnya daripada Allah dan kesalahan itu murni datang dari Muhammad ridha yang dhaif. Untuk itu mohon dimaafkan. Bapak Ibu maafkannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Manfaatkan kesempatan taubat yang diberikan Allah Ta'ala dengan kita menjauhi syirik, selingkuh, mensekutukan Allah, dan kita tanamkan keikhlasan untuk senantiasa beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.